Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Di tengah-tengah kita ada Bang Uluan Sitorus, bisa tolong lambaikan tangan Bang Uluan, dia dari GKKD Bali G, ayah dari Holly dan Joy dan berdua ya. Ya, kemudian juga ada beberapa teman alumni kalau tidak salah. Joe Henry, mana Joe Henry? Ada di mana Joe Henry? Ada Joe Henry katanya, dan Oswald. Di mana mereka? Di atas atau di bawah? Di bawah, mana orangnya? Oh, di sini. Oke, Bapak sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai Roh Kudus, saudaraku. Kita sudah belajar mengenai Roh Kudus, kalau tidak salah sudah 3 minggu. 2 minggu saya mengajar mengenai Roh Kudus, dan minggu lalu Pak Kus dengan sangat baik juga mengajar mengenai Roh Kudus. Sebelum saya lupa bahwa ibadah kita nanti 2 minggu lagi, tanggal 10 kita akan kembali jam 8 pagi. Seperti sebelum ibadah, sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan kita ibadah jam 8 pagi, lalu setelah pada waktu pandemi kita undurkan jam 9. Nah sekarang pandemi berlalu, badai sudah berlalu, jadi kita akan kembali nanti 2 minggu lagi, tanggal 10 Juli. Kita akan mulai jam 8 kembali. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih awal juga. Baik, mari kita lihat kembali beberapa bagian dari firman Tuhan. Saya ingin mereview, mengulang sedikit mengenai Roh Kudus. Dan saya berharap ketika kebenaran mengenai Roh Kudus ini disampaikan terus-menerus, saudara akan semakin paham, saudara akan semakin mengerti, saudara akan semakin tahu akan Roh Kudus itu sendiri, dan tujuan akhirnya adalah saudara akan mengalami satu kehidupan yang dikatakan terus-menerus ada di dalam pimpinan, ada di dalam arahan, ada di dalam kepenuhan akan Roh Kudus. Saya tidak tahu apakah pagi ini saya bisa selesaikan. Kalau tidak bisa selesaikan, kita akan lanjutkan akan minggu-minggu berikutnya. Karena apa? Karena hidup bersama dengan Roh Kudus ini merupakan bagian yang sangat penting. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-15. Ini ayat yang terus-menerus kita baca. Saya berharap saudara tidak menjadi bosan, tapi minta Roh Kudus untuk menolong saudara supaya kebenaran-kebenaran ini akan diwahyukan dan menjadi rema dalam kehidupan setiap saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu, saudara dan saya, akan menuruti semua perintah Tuhan. Saudara dan saya akan hidup di dalam kodrat ilahi, akan hidup di dalam panggilan surgawi, akan hidup seperti yang Tuhan mau. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan hidup dalam keadaan seperti yang Tuhan mau. Dan sejujurnya, hidup dalam keadaan seperti yang Tuhan mau, kalau dengan upaya dan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan akal kita sendiri, itu mustahil. Saudara dan saya hanya akan menjadi orang yang lebih beragama, menjadi orang yang lebih beragama, dan kita hanya akan terbatas kepada melakukan kebiasaan-kebiasaan agamawi atau ritual-ritual atau tata cara agamawi. Tapi yang Alkitab mau adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup menuruti segala perintahnya, artinya semua bagian dari kehidupan kita itu akan ada di dalam jalur, ada di dalam rencana, ada di dalam ketetapan yang Tuhan mau, ada di dalam kodrat ilahi, melakukan rencananya, hidup dalam panggilan surgawi, lalu setiap hari kita terus mengalami pimpinan Tuhan. Dan sejujurnya itu bukan perkara yang mudah. Kalau Yesus itu bisa hidup menyelesaikan rencana Allah, dia menuntaskan akan rencana Allah dalam kehidupannya,
Yesus itu menyelesaikan dengan tuntas, dengan finish strong, semua destiny yang Tuhan tetapkan itu terjadi. Yesus bisa. Saudara harus juga bisa. Syaratnya satu. Saudara harus memiliki apa yang Yesus miliki. Apa yang Yesus miliki, kalau saudara dan saya memiliki apa yang Yesus miliki, baru saudara itu bisa hidup seperti Yesus. Yang Yesus miliki, yang diberikan kepada saudara, itu sama, yaitu Roh Kudus. Karena itulah di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus, yaitu Roh penolong, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus inilah yang juga menyertai Yesus. Ketika dia hidup di muka bumi, menyelesaikan semua pelayanannya, Alkitab mengatakan berbuat baik dan melakukan semuanya, itu di bawah pimpinan, di bawah pengurapan Roh Kudus. Saudara masih ingat pada waktu Yesus dibaptiskan, itu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu turun kepada Yesus. Nah, yang Yesus maksudkan, penolong itu adalah Roh Kudus yang sama, yang menyertai, menolong dia, mengurapi dia. Nah, roh yang sama itulah yang Yesus minta, supaya Bapa itu memberikan kepada saudara dan saya. Sehingga roh yang menolong Yesus, itu juga menolong saudara dan saya. Sehingga ketika Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kamu akan hidup di dalam jalurku, di dalam rencanaku. Nah, bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus? Bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus? Hanya satu cara. Saudara tidak bisa mencoba meniru, saudara akan capek. Saudara mencoba mengikuti, saudara mencoba mensimulasikannya, saudara hanya akan terbatas. Satu-satunya cara untuk saudara bisa hidup di dalam rencana Allah, hidup seperti Yesus menggenapi rencana Tuhan dan menyelesaikan destininya adalah kalau saudara dan saya itu memiliki yang Yesus miliki. Karena itulah Yesus katakan, aku akan minta kepadamu, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Jangan sampai kita terpengaruh dengan dunia karena kita hidup di dunia ini, lalu dunia ini dengan upayanya sendiri mereka mengabaikan, mereka mengesampingkan akan Roh Kudus, lalu kita ikut-ikutan mengesampingkan dan mengabaikan Roh Kudus. Lalu orang mengatakan, udahlah kita hidup bersenang-senang, kita hidup seperti yang kita dengan akal yang kita punya, jangan terlalu agamawi dan sebagainya, lalu kita mengabaikan akan Roh Kudus seperti orang dunia. Dunia memang tidak mengenal dia, tetapi kamu, saudara dan saya mengenal dia. Saudara dan saya mengenal dia. Loh Pak, masa sih? Saudara memutuskan percaya kepada Yesus, lalu saudara mengambil keputusan, ya Pak saya percaya, dan saya mau dibaptis. Loh itu pekerjaan siapa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak percaya Yesus karena kasihan dengan saya. Oh Pak Yesus berbusa-busa, masa kita tidak meresponi? Oh itu ada kolam baptisan, masa kita tidak dibaptis? Saudara percaya kepada Tuhan Yesus?
Setiap kali saudara rindu beribadah, setiap kali saudara rindu berdoa, setiap kali saudara rindu membaca firman, ada kerinduan untuk memuji Tuhan, ada kerinduan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara kenal. Jangan katakan saudara tidak mengenal, saudara kenal akan Roh Kudus itu. Saudara di sini dan saudara berharap sesuatu, itu bukan karena kerinduanmu sendiri. Itu adalah kerinduan yang Roh Kudus tanamkan dalam kehidupan saudara. Saudara berbuat dosa dan saudara tidak tenang, saudara ingin bertobat, itu bukan karena saudara baik. Karena setiap orang lahir di dalam dosa. Ketika saudara rindu bertobat, saudara lalu rindu mengenal Tuhan. Saudara lalu percaya kepada Tuhan. Saudara memberi diri dibaptis. Dan saudara punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Jadi saudara mengenal dan mendengar Roh Kudus. Yang saya rindukan adalah kita akan semakin lebih lagi. Pak, masa sih? Lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-7 mulai. Saudara perhatikan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bahkan di antara orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka menjadi percaya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, penolong, Roh Kudus, Parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Ini pekerjaan Roh Kudus pada waktu saudara hampir bertobat. Pada waktu saudara hampir bertobat. Itu Roh Kudus sebetulnya sudah mulai membisiki kepada saudara. Saudara sebetulnya Roh Kudus sudah mulai bekerja. Memang dia bekerja dengan total ketika saudara percaya. Ketika saudara percaya, lalu memberi diri dibaptis, pada waktu itulah Roh Kudus turun atas saudara. Roh Kudus turun atas saudara, lalu tinggal dalam kehidupan saudara, memimpin saudara, memenuhi hidup saudara. Tapi sebetulnya pada momen-momen di mana saudara itu insaf akan dosa. Dan saudara perlu akan juru selamat itu, Roh Kudus sudah bekerja di situ. Jadi saudara kenal dan saudara tahu. Saudara kenal dan saudara tahu. Jangan katakan, Pak, saya tidak mengerti Roh Kudus. Saya tidak mengenal Roh Kudus. Saudara kenal. Dan tujuan dari firman demi firman ini adalah untuk saudara terus menerus makin kenal, makin intim. Dan nanti kita akan sampai hidup dalam persekutuan yang intim dan karib dengan Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Kenapa? Karena mereka orang dunia tidak dapat percaya kepadaku. Orang dunia kalau tidak didorong oleh Roh Kudus, tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, mereka tidak akan percaya kepada Yesus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di antara orang-orang yang berdosa. Roh Kudus akan terus mendorong, menginsafkan mereka akan dosa. Nah, saudara sudah insaf akan dosa.
Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah percaya, saudara sudah dibaptiskan, saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan katakan, Pak, saya tidak kenal Roh Kudus. Saudara kenal, bahkan saudara sudah mengalami sebagian dari karya Roh Kudus. Saya berharap firman demi firman ini akan menolong saudara dan saya, sehingga kesadaran akan Roh Kudus dan pribadinya dan karyanya itu akan semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kembali ke Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-17. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Akan diam. Dan sekarang ini, dia sudah diam di dalam saudara dan saya. Kesadaran, respon saudara, dan seberapa besar saudara mengharapkan, seberapa besar saudara mengandalkan akan Roh Kudus yang diam dalam kehidupan saudara, itu akan menentukan seberapa besar saudara itu dipenuhi Roh Kudus, dalam arti dikendalikan, atau saudara dipimpin, saudara ditolong, atau saudara dihibur Roh Kudus. Dia ada di dalam saudara dan saya. Kalau pada orang yang belum percaya, Roh Kudus membisiki untuk menyadarkan akan dosa. Lalu ketika orang percaya, Roh Kudus itu diam di dalam orang yang percaya. Ya, dikatakan lalu Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang nanti yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Loh Pak, saya kan dimasukkan ke dalam air. Air itu juga lambang Roh Kudus. Jadi ketika sudah dibaptiskan dengan baptisan air, itu juga sebetulnya sekaligus saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara ditinggali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, sekali lagi kesadaran saudara. Kesadaran saudara akan Roh Kudus. Seberapa jauh saudara mengharapkan, seberapa besar saudara mengandalkan akan Roh Kudus, dan seberapa sering saudara terus berkomunikasi dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara, itu akan menentukan seberapa sering saudara dipimpin Roh Kudus. Dan seberapa besar atau seberapa kuat kepenuhan Roh Kudus itu akan termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya dengan seluruh keberadaan dan dengan seluruh karyanya. Acap kali kita lebih suka mengandalkan akan kekuatan, kemampuan, dan akal kita ketimbang kita mengandalkan akan penolong, mengandalkan parakletos itu, mengandalkan penghibur itu, mengandalkan akan roh kebenaran itu yang akan mengungkapkan seluruh kebenaran itu. Kemudian ayat yang ke-26, pasal yang sama. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Pak, sudah diutus belum? Sudah. Kapan? Pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua. Yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Dialah yang akan mengajarkan. Nah, kita akan perdalam ini saudaraku. Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tunjukkan PowerPoint Parakletos. Parakletos. Kita review sedikit. Beberapa menit kita akan ulangi supaya saudara dan saya akan memahaminya. Parakletos. Parakletos.
Seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Dia penasehat, dia penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Saudara perhatikan, ini definisi ini betul-betul menolong saya dan saudara bahwa sebetulnya Roh Kudus itu siap mendampingi dan siap menolong dan melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Melihat begitu banyak definisinya apa? Dia penasehat, penguat, penghibur, penolong, dia yang membela, dia juru yang menyelamatkan, sekutu dan sahabat kita. Saudara bisa membayangkan dari banyaknya definisi ini, bisa dikatakan bahwa Roh Kudus itulah segala-galanya yang saya dan saudara perlukan, supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Itulah Roh Kudus. Dia penolong, dia sahabat, dia pembela, dia penghibur, dia teman sekutu kita. Dia juga yang membuat keselamatan itu menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang menyertai kita selama-lamanya. Dia yang akan menyingkapkan seluruh kebenaran ke dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu diminta oleh Yesus kepada Bapa supaya dia menyertai, memimpin, menolong saudara dan saya sampai selama-lamanya. Mari kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13. Mulai dari ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-11. Saya selalu mengupayakan untuk membaca satu perikop, saudaraku. Akhirnya, saudara-saudaraku, ini salam dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Akhirnya, ini salam terakhir karena tidak ada 3 Korintus, hanya 2 Korintus, dan ini merupakan pasal yang terakhir, pasal 13, dan ayat-ayat yang terakhir. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu semuanya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Kebiasaan di sana mereka cipika-cipiki. Di sini lebih banyak salaman, cukup saudara. Salam dari semua orang kudus kepadamu. Perhatikan ayat yang terakhir dari kitab Korintus ini. Perhatikan ini ayat yang terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya pernah mengajar selama beberapa minggu mengenai kasih karunia yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah menerima kasih karunia ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu juga saudara terima bersama-sama dengan Kristus. Dan kasih karunia itu bicara mengenai perkenanan Tuhan. Bicara mengenai berkat Tuhan, bicara mengenai kekuatan yang daripada Tuhan, bicara mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara, bicara mengenai kesanggupan dalam kehidupan saudara semuanya, kesanggupan Tuhan yang diberikan kepada saudara, kesanggupan ilahi yang diberikan kepada saudara. Dan kasih karunia itulah yang dikatakan, Paulus mengatakan, aku ada sekarang ini seperti aku ada, itu semuanya hanya oleh karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu saudara terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara adalah orang yang dilimpahi kasih karunia, saudara akan mengandalkan kasih karunia, saudara akan mengandalkan kemurahan Tuhan, saudara akan mengandalkan kebaikan Tuhan, saudara akan mengandalkan akan kekuatan dan kesanggupan yang daripada Tuhan. Kasih karunia itu juga yang akan memberikan kita kesanggupan untuk melakukan bagian kita. Ada orang yang mengatakan, Pak, kalau kita mengandalkan kasih karunia kita akan malas. Tidak.
Justru orang-orang yang mengerti akan kasih karunia, Alkitab mengatakan akan bekerja lebih keras sebagai bagian, sebagai tanggung jawab dan sebagai respon karena sudah dikaruniai oleh kasih karunia itu. Lalu kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Nah, perhatikan, dan persekutuan Roh Kudus. Kalau ketiga hal ini, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan lalu saudara hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus ini. Keselamatan yang saudara dan saya terima sebetulnya bisa dikatakan nyaris tidak bisa hilang dari kehidupan saudara. Bahkan saya katakan mustahil untuk bisa hilang kalau kasih karunia, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Saya tidak mau terjebak ke dalam polemik orang para ahli teologi yang mengatakan ini kasih karunia keselamatan bisa hilang atau tidak. Melihat apa yang Bapa, Yesus dan Roh Kudus lakukan, saya katakan bagaimana mungkin keselamatan kita bisa hilang. Dan sekarang kita akan sampai kepada persekutuan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus. Kalau beberapa waktu yang lalu saya kenalkan dengan Parakletos, persekutuan itu artinya adalah koinonia, saudaraku. Mari lihat akan PowerPoint dari koinonia. Sudah disiapkan? Mari silakan. Nah, saudaraku, koinonia itu adalah persekutuan. Itu artinya persekutuan, itu artinya partisipasi bersama, itu hubungan yang intim. Bahkan ada orang memasukkan itu hubungan yang intim, Pak, seperti hubungan intim suami istri. Tapi kita tidak membahas itu. Itu sudah dibahas oleh Pak Jarot ya hari Rabu yang lalu. Ya, beliau membahas dengan sangat vulgar dan menarik sekali. Saya sedang menunggu untuk episode yang kedua. Nah, tapi perhatikan begini. Persekutuan Roh Kudus itu artinya koinonia ini. Nah, saya berharap saudara akan memahami apa arti persekutuan yang dimaksud dengan persekutuan Roh Kudus itu apa. Karena ini akan sangat menentukan apakah hidup saudara itu akan dipenuhi, hidup saudara akan dipimpin Roh Kudus atau tidak. Ini akan sangat menentukan bagaimana Roh Kudus itu akan menolong saudara. Pengertian ini akan menentukan saudara dipimpin oleh Roh atau tidak. Nah, persekutuan atau koinonia atau partisipasi bersama-sama. Partisipasi bersama-sama antara pemusik dengan WL dengan singer ini, mereka berpartisipasi bersama-sama, saling mendukung, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Itulah arti kata daripada koinonia. Nah, perhatikan di dalam bahasa yang lebih lebih keseharian, itu artinya berbagi dengan seorang pribadi. Dalam hal ini Roh Kudus tentu. Karena kita bicara mengenai persekutuan roh. Itu artinya berbagi dengan seseorang atau Roh Kudus dalam segala hal. Nah, itulah yang dimaksud dengan persekutuan roh. Yang ada di dalam hidup saudara yang sekarang ini tinggal di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana supaya Roh Kudus itu beroperasi dalam kehidupan saya? Tergantung dari kesadaran saudara. Kalau saudara tidak menyadari akan kehadiran Roh Kudus dalam urusan rumah tanggamu, dalam urusan pekerjaanmu, dalam urusan pelayananmu, dalam semua aspek kehidupanmu, kalau saudara tidak menyadari dan tidak mengharapkan dan tidak mengandalkan dan tidak minta Roh Kudus untuk menolong, Roh Kudus juga tidak akan bekerja. Karena itulah Paulus katakan kamu harus selalu ada di dalam persekutuan Roh Kudus. Itu artinya saudara berbagi
dalam segala hal dengan Roh Kudus. Berbagi dalam segala hal. Apa yang menjadi rencanamu? Apa yang menjadi pikiranmu? Apa yang menjadi kehendakmu? Apa yang menggelisahkan hatimu? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau cemaskan? Apa yang kau harapkan dalam segala hal dengan Roh Kudus. Loh Pak, kok begitu sih? Loh iya, Roh Kudus itu diam dalam saudara dan saya, tujuannya memang untuk menolong. Tujuannya untuk menolong, menghibur, memimpin, lalu mengajar, lalu terus memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, membela saudara dan saya, mendoakan saudara dan saya. Jadi bisa dikatakan Roh Kudus itu melakukan segala-galanya untuk saudara dan saya, supaya saudara bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Cuman satu hal, saudara harus ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang artinya saudara berbagi dalam segala hal. Pikiran, kehendak, perasaan, kemauan, bahkan kecemasan, ketakutan dan apapun dengan Roh Kudus. Dan minta kepada Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Mengarahkan, memberikan hikmat, memberikan wahyu, memberikan pengertian, memberikan kekuatan. Sehingga saudara dipenuhi dalam artian begini, saudara betul-betul di dalam kendali akan Roh Kudus sepenuhnya. Seberapa jauh dan seberapa besar saudara memberi diri kepada Roh Kudus, nah seperti itulah Roh Kudus campur tangan. Karena dia adalah roh yang lemah lembut, karena itu Alkitab juga mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena dia seorang pribadi, saudaraku. Dia bukan mesin. Dia bukan aplikasi. Dia pribadi. Persekutuan dengan Roh Kudus. Dia penolong, dia penghibur, dia roh kebenaran. Beberapa ayat ini akan menolong saudara begini. Pak, kalau saya ini bersekutu dengan Roh Kudus, lalu inputannya ini apa? Kalau di dalam HP saudara ada aplikasinya, saudara kan bisa mengoperasikan akan aplikasi itu. Nah, pertanyaan yang sama, Pak, kalau saya ini bersekutu dengan Roh Kudus, lalu apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang saya bisa harapkan? Apa yang saya bisa andalkan dari Roh Kudus? Nah, semakin saudara mengerti begitu banyaknya aplikasi yang ada di dalam HP ini akan semakin berguna untuk menolong saudara. Betul kan? Kalau saudara beli HP baru lalu semua aplikasi dihilangkan. Baik yang bawaan ataupun yang tidak. Saya tidak tahu yang bawaan bisa dihilangkan atau tidak, tapi seandainya bisa dihilangkan, Pak, betul ini betul-betul hanya tinggal mesinnya saja. Apa gunanya? Secanggih apapun HP itu, seandainya tidak ada aplikasinya, apa gunanya? Canggih, aplikasinya banyak, itu sangat menolong saudara dan saya. Mari lihat, apa yang Roh Kudus bisa kerjakan untuk saudara dan saya. Itu adalah tergantung dari, lalu Roh Kudus ini apa semuanya yang dia bisa kerjakan itu apa semuanya. Mari lihat sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan kedua. Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini bicara mengenai Yesus. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bernubuat mengenai kehidupan Yesus. Ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Kudus akan ada pada Yesus itu. Karena itulah pada waktu dia dibaptiskan, bahkan ketika dia dibaptiskan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam proses kelahirannya pun Roh Kudus ikut campur.
ketika dia lalu bekerja dalam kehidupan Maria dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah ketujuh Roh Allah. Atau bisa dikatakan ini adalah, kalau kita katakan, Pak ini, ya kalau bahasa gampangnya, Pak ini aplikasi yang ada di dalam Roh Kudus itu seperti ini semuanya. Dikatakan apa? Roh hikmat. Roh Kudus itu roh hikmat. Dan pengertian. Saudara bisa membayangkan Salomo. Itu dipenuhi dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Dan hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Salomo, Roh Kudus juga memilikinya, bahkan bisa jadi sangat lebih. Nah, itulah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya dan saudara punya potensi untuk lebih berhikmat dan lebih mengerti daripada Salomo. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Saya berharap kesadaran ini akan membuat saudara, kerinduan untuk saudara bersekutu dengan Roh Kudus, itu akan semakin meningkat dari hari ke hari. Lalu apa? Roh nasihat. Saudara perlu nasihat Roh Kudus di dalam setiap keputusan. Dalam setiap respon saudara. Di dalam setiap arah yang saudara akan ambil, saudara perlu roh nasihat yang daripada Roh Kudus. Pak, saya siang ini makan apa? Lodeh apa jangan asem? Perlukah saya tanya Roh Kudus? Beberapa orang ya sampai segitunya. Menurut saya, nah itu bagian dari selera yang diberikan Roh Kudus pada saudara lah. Ya, marah-marah tidak mendengarkan Roh Kudus, tapi masalah mau makan apa tanya Roh Kudus. Oke, ya saya berharap saudara mengerti, ya ada keputusan-keputusan yang menentukan dalam hidup saudara yang saudara perlu nasihat Roh Kudus. Ya soal makan apa, pakaian apa, ya ada orang-orang, Pak saya ini pakai krem begini karena pimpinan Roh Kudus. It's okay lah ya, tapi ada hal yang lebih signifikan. Ada hal yang lebih menentukan. Tuhan memberi kita selera yang baik. Tuhan memberi kita keinginan yang baik. Ada hikmat-hikmat. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Ya, kalau saya pakai ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi perhatikan ada hal-hal yang lebih krusial, lebih menentukan, lebih signifikan yang saudara perlu akan hikmat dan pengertian Roh Kudus. Ada banyak keputusan bisnis, keputusan pelayanan, keputusan hidup saudara yang saudara perlu Roh Kudus. Nasihat dari Dia. Kemudian keperkasaan. Saudara perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika Simson itu dihinggapi oleh Roh Kudus, dia punya kekuatan yang luar biasa. Bagaimana seorang Paulus tahan di penjara? Bagaimana dia bisa memuji Tuhan di penjara? Bagaimana dia bisa melakukan tugas rasulinya di penjara? Karena apa? Karena ada keperkasaan yang daripada Tuhan. Roh inilah yang akan memampukan saya dan saudara untuk menanggung segala sesuatu. Dia memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara dari hari ke hari akan dipimpin oleh Roh Kudus, semakin mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, semakin hidup dalam keintiman dengan Tuhan, semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana apa yang ada dalam kehidupan Roh Kudus, saudara dan saya sangat memerlukannya. Jadi ketika saudara bisa terus menjaga persekutuan, berbagi dalam segala hal dan mendengarkan dalam segala hal dengan Roh Kudus. Kita bisa lihat potensi-potensi ini akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ibarat HP, aplikasinya itu ada di dalam saudara. Roh Kudus sudah penuh. Dia punya hikmat, dia punya pengenalan, dia punya keperkasaan, dia punya nasihat, dia punya apapun yang siap disalurkan kepada saya dan saudara.
Perhatikan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh. Tetapi buah roh, yaitu sikap atau kehidupan kita yang dihasilkan karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Kasih. Kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Praktis semua sikap ini, saudara dan saya sangat memerlukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam respon kita terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita. Dalam respon kita dalam segala situasi, saudara perlu buah-buah roh ini, yaitu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara ada di dalam persekutuan Roh Kudus, saudara ada di dalam persekutuan Roh Kudus, saudara akan menghasilkan buah roh ini. Saudaraku, ini bukan sekedar petunjuk hidup baik. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Roh Kudus yang akan berbuah dalam kehidupan saudara. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri dan sebagainya. Saudara butuh hikmah, saudara butuh pengertian, saudara perlu nasihat, saudara perlu takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, saudara perlu keperkasaan. Semuanya itu dimiliki oleh Roh Kudus. Saya belum bicara mengenai karunia-karunia. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi, dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan kalimat, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh. Memberi diri, saudaraku. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Dia ada di dalam hidup saudara. Jangan katakan, Pak, saya tidak kenal. Saudara kenal, karena saudara sudah mengikuti sebagian dari pimpinannya. Saya berharap firman ini akan menolong saudara. Ada begitu banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Ada begitu banyak hal yang Roh Kudus sediakan untuk hidup saudara. Tergantung sejauh mana saudara memberi diri dipimpin oleh Roh, dan seberapa sering, seberapa karib, seberapa intim saudara hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Itu akan menentukan apakah saudara akan dikendalikan, saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saudara akan mengalami semua yang Tuhan sediakan lewat pimpinan Roh Kudus. Mari semuanya